Halo teman-teman semua, Mas Bro, Kang Bro, Mbak Bro. Nah, kali ini di depan saya ini ada motor misterius yang belum dirilis di Indonesia, belum dijual di Indonesia, tapi info bocorannya motor ini akan segera masuk dalam waktu dekat di Indonesia, dijual secara resmi. Ini melihat desainnya, ini motor apa? Motor apa ini? Nah, ini dia. Ini yang masih jadi pertanyaan karena ketika saya melihat di bagian tangkinya ini ada namanya apa ini? KP Master. Kemudian di sini terlihat jelas KP Master LF 203B. Dan setelah saya punya selidik, ternyata motor ini sudah dijual bebas di pasar motor luar negeri. Ini adalah Lipan. Kalau di luar negeri saat ini adalah motornya bernama Lipan. Untuk di Indonesia ini baru telah sukses uji tipe, sudah diuji tipe dan sudah mau dipasarkan. Sebentar lagi mau dirilis di Indonesia dengan beberapa perubahan. Bocorannya nanti spionnya tidak berubah, spionnya akan dirombak menyesuaikan pasar motor di Indonesia. Nah, spionnya mungkin ada di sini nih, karena kalau posisi spionnya di ujung stang sini, ini sedikit menjadi perdebatan nanti. Jadi katanya info spionnya nanti di sini berubah posisi, kemudian lampunya katanya juga ada sedikit perubahan. Pokoknya nanti akan dirubah sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Kita bahas sedikit karena untuk spesifikasi dan lain-lain nanti takutnya berubah. Nah, tetapi ini hanya saya bahas yang ada di depan saya sendiri adalah motor ini masuk dalam kategori motor retro ya, motor retro. Melihat sekilas ini motor tuh asik banget benar-benar deh. Awal pertama ketika melihat itu, ini lampunya bulat, terus shockbreakernya USD. Lalu ketika melihat bagian tangkinya, nah ini jadi perhatian, ini ada tali pengikat kayak gini, terus speedometernya ada di tangki. Biasanya speedometer itu ada di stang, jadi satu sama di cover depannya di headlamp. Tapi ini speedometernya itu ada di bagian tangki. Jadi unik tapi aneh juga. Ini dia, ini Lipan. Kita lihat bagian depannya dulu ya. Bagian depan headlampnya membulat, semua lampu udah serba LED. Lampunya itu semua sudah LED. Ada klaster 1, 2. Kemudian yang di tengah ini adalah lampu senjanya, lampu malam ya, senja. Kemudian dari desainnya yang bulat, ini khas motor klasik. Yang bikin unik lampu sennya itu berupa tanda panah gitu. Ini sebelah ini tanda panah gitu kan. Yang ke kanan tanda panah kanan, yang kiri tanda panah ke kiri. Lalu shockbreakernya memakai tipe sudah USD. Kemudian cakram. Tapi kalau melihat desainnya ini belum ABS ya. Belum ABS nih, hanya cakram 2 piston. Dia piringan tipe biasa. Untuk ban depannya ini memakai ring 17. Depannya memakai ukuran 100/80 bannya, tubeless. Desain spakbornya ini dilihat unik juga, agak oval gitu ya. Terus ini ke bawah jadi keinget kayak punya SM3. Nah, kayak SM3. Kemudian menuju ke bagian area stangnya. Area stang ini agak enggak terlalu panjang, tapi agak pendek gitu ya untuk area stang. Saklar kiri ada lampu dim, lampu jauh, lampu sen, klakson. Lalu saklar kanan itu ada engine cut. Lampu malamnya bisa di offin, lampu ini off, lampu senja, kemudian lampu utama. Kemudian ada tombol starter. Ini bagian area stang itu lebih simpel, hanya di kunci kontaknya aja. Ini ada kunci kontak model anak kunci.
Karena, nah kita mundur sedikit lagi, speedometernya ada di nempel di tangki. Kita lihat, nyalain. Nah ini speedometernya. Ini speedometernya itu simple ya. Ada jamnya. Ini kecepatan. Kemudian bawah ada odo, indikator bensin, ada indikator gearnya. Lalu ada trip, odo. Oh hanya trip sama odo aja. Kemudian di bawah ini ada oh ini sebenarnya kalau dari apa tuh namanya speedometer ini ada ABS-nya nih, ada logo ABS-nya. Nih di tengah ini ada mungkin ada versi ABS dan non ABS mungkin ya. Nih. Coba dinyalakan. Oh ya, mungkin ada, kalau ini yang versi non ABS mungkin. Jadi ABS-nya nggak nyala. Karena memang dilihat dari cakramnya tadi nggak ada sensor ABS-nya. Kemudian dari tangkinya nih desainnya itu agak sedikit mengkotak, kemudian menyudut agak ke serong mengecil gitu ke belakang ya. Ini bagian desain tangkinya unik karena pakai tali segala macam ini. Pakai tali segala macam. Kemudian motor ini juga udah memakai pendingin radiator. Terus kapasitasnya ini 200 cc. 200 cc kalau melihat spek yang di luar negeri ya, Lipan itu memiliki powernya kalau nggak salah 17 HP. 17 HP, kemudian torsinya nggak jauh beda, sekitar 17-an HP juga Nm untuk torsinya. Jadi kalau di luar negeri ini motornya Lipan ya, 200 cc kapasitasnya. Lalu melihat di bagian joknya, nah ini unik juga. Ini agak simpel ya joknya, ini warna coklat. Kemudian lampu belakangnya bulat, kemudian lampu sennya sama seperti yang lampu sen depannya. Lanjut di bagian belakangnya itu single piston, cakram single piston, dan tidak ada sensor ABS. Ini untuk ukuran bannya 130/70, ring 17 juga, sudah tubeless. Ini desain knalpotnya pun ini hanya satu, karena ini memang satu silinder ya, motor satu silinder. Tapi di belakang ini memakai dua lubang exhaust. Shockbreakernya tipe monoshock. Tipe monoshock nggak bisa di setel, nih yang belakang, shock belakang. Jadi ini bocorannya, sedikit bocoran, memang ini sebelum dirilis di Indonesia udah dipamerin, udah nggak dipamerin sih, tapi sengaja ditemuin sama saya. Inilah motor yang akan dirilis di Indonesia sekitar bulan Aprilan mungkin ya. Namanya belum tahu pasti, namanya dikasih nama apa nanti, mungkin bisa CF Master atau apa, tapi embel-embel masternya mungkin masih ada, bocorannya kayak gitu. Ini adalah motor 200 cc naked bike retro yang akan dirilis di Indonesia. Mantap juga ini, kayaknya pengen nyobain dulu nih. Ini sebentar lagi mau dirilis di Indonesia ya. Oke, silahkan dikunyah-kunyah seperti apa desainnya. Saya kasih bocoran bahwa kalau di luar negeri adalah motor bernama Lipan. Silahkan cari, ubek-ubek. Nah, di ubek-ubek. Semoga aja memang benar-benar mau dirilis di Indonesia dalam waktu dekat. Oke, sekian, cukup bocoran review. Nah, ini baru kali ini bocoran kok review ya. Bocoran review dari arifs.com. Satu motor yang mau dirilis di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya, monggo.